Oke, apakah suaranya sudah masuk? Ya, sudah. Oke, kita masih menunggu 5 siswa lagi ya sebelum kita mulai. Ini digunakan untuk arsip bagi kalian yang mungkin merasa presentasi kuisisnya terlalu cepat, jadi Pak Antar upload di YouTube agar kalian bisa membuka dan belajar lagi kapanpun kalian mau ya. Kalian bisa sekaligus melihat bagaimana aktivitas teman kalian dari perspektifnya Pak Antar, dari screennya Pak Antar gitu ya. Kita masih menunggu, baru 20 participants. Tapi udah jam 12 nih. Oke, nggak apa-apa lah, kita tunggu 1 menit lagi. 1 menit lagi. Satu menit lagi. Oh ya, kalau ada suara-suara di belakangnya Pak Antar, mohon dimaklumi ya. Pak Antar hari ini sedang WFH dan kebetulan tempat tinggalnya dekat banget sama masjid. Jadi kalau ada suara dari masjid tuh kayaknya bakal kenceng banget nih. Oke, kita mulai saja ya. Kita mulai materi dan tanya jawab hari ini. Kita start sekarang. Yang baru gabung semoga tidak ketinggalan ya. Full screenin aja. Oke. Waduh, kok nggak jalan? Woi, jalan woi. Nah, apakah koneksi kalian lancar pada hari ini? Oke, semoga banyak yang lancar nih, semoga. Lancar 10, 4. Ayo. Wah, nggak ada yang oh, ada. Baru juga diomongin udah ada yang milih sekarat Pak, tolong. Aduh, siapa nih? Bisa dilihat nggak? Nggak bisa. Cuma 1 orang, nggak apa-apa sih ya. Mungkin lain kali kalau beli kartu, ini jokes bapak-bapak nih, beli kartu sekalian dong, nggak mau beli towernya, hahaha. Oke, 19 orang menjawab. Oke, kita next saja. 20 dari 23. Udah semuanya lah ya. Berikutnya. Cukup tulis kata hadir, kita lihat siapa yang absen hari ini. Oke. Cepat nih kalau kayak gini doang nih. Kenapa dia pisah-pisah gini? Anggia, Aurelia, Keisha, aduh Samuel namanya nih. Dia nggak dengerin nih tadi pasti. Ini Clarissa, Meisha, Mikael. Oke. 4 orang nih. 19 dari 23 lagi. Kayaknya harus diingetin pakai WhatsApp nih kayaknya nih. Oke, 21 dari 23 lagi. Next. Ada gambar. Contoh bencana apa yang ada di gambar itu? Dikasih keterangan. Kalau udah jawab, tunggu teman yang lain dulu ya. Pak Antar akan atur kapan soal atau slide berlanjut. Soalnya banyak yang komplain nih di layar saya kenapa seperti ini, Pak. Ya karena kita nunggu temen-temennya nih. Tuh, kita lihat siapa yang belum jawab nih. Kelihatan sekarang. Matthew, Abel, Loren barusan jawab, Samuel.
Samuel sama Abel. Tuh, contoh bencana apakah ini? Oke, 21 dari 23. Abel dan Samuel nggak jawab. Kita tunggu. Oke, sepertinya sinyalnya mungkin ya. Langsung kita next saja. Oke, perhatikan keterangan sama gambar ini. Jadi ini ada topan Haiyan yang ada di pertemuan sebelumnya lewat Zoom. Ini ada di Filipina. Ini diambil dari Wikipedia. Terus kemudian kita akan lanjutkan. Oke, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak kerusakan bencana yang ada di gambar tersebut? Jadi kalau ada bencana topan tuh apa yang bisa dilakukan? Mereka akan menjawab, kalian akan menjawab kalian akan menjawab secara terbuka dan akan nongol di screennya Pak Antar. Jangan main di dekat topan. Ini mungkin karena di pertemuan sebelumnya kita sempat bahas ada anak-anak Indonesia yang udah tahu ada pusaran angin, malah datang ke tengah-tengah ya. Bahkan ada videonya, orang tuanya ngevideoin, bukannya malah suruh pergi, malah pada nari-nari di tengah topan, nari-nari di tengah pusaran angin. Kalau nari-nari di tengah topan bahaya banget, bisa kena barang-barang yang ke bawah angin, bahkan bisa ke bawah anginnya tuh kalau anginnya kecepatannya udah ratusan kilometer per jam. Kevin bilang menanam banyak pohon supaya pondasi kuat. Apa nih maksudnya? Tanahnya mengungsi tempat yang bebas dari topan dan tentunya yang kuat sehingga kita tidak mengalami luka dan yang lainnya. Oke. Aurelia Syira menyediakan beberapa fasilitas gawat darurat. Wih, bagus. Persiapan kalau ada ramalan, akan bisa diramalin. Saling bantu agar bangunan rumah yang hancur bisa diperbaiki. Kemudian donasi, segera donasi. Keren. Jangan membuang sampah sembarangan. Kan topan. Apa sih ya? Mungkin banjirnya kali ya. Oke. Berlindung di dataran luas dan tidak berdiri dekat pohon. Ya, oke, benar. Berlindung dan membuat bangunan lebih kuat agar tidak mudah hancur. Oke, good. Memperkokoh bangunan-bangunan. Ya, kita harus membuat rumah yang tahan dengan bencana alam dan mencari tempat lebih aman. Ya, benar. Penanaman pohon. Ini yang menanam pohon ini mungkin ini ya dikira hanya banjir mungkin ya topan ya. Padahal ada angin kencang di situ. Perkuat bangunan, oke. Meningkatkan tekanan pada daerah tersebut agar meningkatkan tekanan. Tekanan apa nih yang dimaksud sekali? Memperkuat barang yang cepat terbang. Oh iya, kan banyak yang ke bawah tuh, diperkuat. Gentengnya mungkin beli yang lebih tebel gitu kali ya. Buang sampah, ini banjir juga nih rivernya. Membangun gedung yang kuat dan tahan badai. Jonina, masih adakah? Masih ada 10 orang yang belum jawab nih. Diem-diem aja. Oke, masih ada. Fiona, mengurangi pemanasan global dengan tidak menebang pohon sembarangan dan reboisasi. Oke, Jeremy, singkat, menjaga alam. Gimana caranya? Alamnya dijaga dengan cara apa nih, lebih spesifik ya, lain kali ya. Oke, Matthew, dapat dilakukan dengan berteduh. Untuk mengurangi dampak kerusakan dapat dilakukan dengan mengurangi polusi. Asap mungkin ya. Mengurangi emisi gas rumah kaca. Oke. Menjaga merawat lingkungan sekitar. Kita supaya tetap bersih dan nyaman. Lalu lagi sampah yang tersumbat, banjir topan. Ani, banjir sendiri, topan sendiri ya. Oke. Masih ada nggak nih yang mau jawab nih? Oke. Kita lanjutin. Kalau udah nggak ada, ntar di WhatsApp dulu. Lanjut ya.
Lanjut. Oke, ini di play videonya nih. Merapi meletus. Detik-detik Gunung Merapi meletus pada Kamis 13 Februari 2020 yang terekam oleh kamera pemantau. Wih, udah keluar. Terus gembel kalau orang Jawa nyebutnya tuh ya. Campuran lava, pasir, bebatuan, meletus lah di situ. Videonya ini berdurasi kira-kira 56 detik. Proses terjadinya erupsi Merapi, Yogyakarta. Kilatan petir tampak jelas di antara pekatnya abu vulkanik yang menyembur. Dan ini tentunya sudah diprediksi sih nggak bisa ya, cuma dilihat aktivitasnya. Oh ini bentar lagi. Pukul 5.16 pagi. Menyemburkan abu vulkanik tebal ke udara. Nah ini beberapa kamera dari orang-orang yang tinggal di sekitar Gunung Merapi. Durasi erupsinya kurang lebih 150 detik. Material vulkanik Gunung Merapi tertiup angin ke arah barat laut dari gunung. Nah itu kita bisa lihat kumpulan asapnya tuh ya. Serem banget. Dari sudut pandang yang lain. Nah ini yang Pak Antar bilang tadi, jadi bisa dilihat aktivitasnya, bisa dipantau. Jadi kalau semakin statusnya semakin naik, itu penduduk harus waspada yang tinggal di sekitar situ. Kira-kira video dari Tribun Jambi. Terima kasih Tribun Jambi. Kita lanjutkan. Oke, ini buat ngecek aja videonya terlihat dengan jelas atau tidak. Orang yang bilang ini lancar dan jelas, 20 orang dari 27, 21. Oke, kita lanjutkan. Kira-kira yang bisa kita lakukan setelah terjadi bencana itu kan nggak bisa dicegah kan, nggak ada yang bisa nutupin gunung atau gunung jangan meletus sekarang dong atau apapun lah. Kita tidak bisa meramalkan dan nggak bisa di cancel apa yang bisa dilakukan setelah bencana, terutama untuk penduduk di sekitarnya. Kita tunggu jawabannya. Kita lakukan, mungkin ada yang salah ini ya, salah baca nih, dikira dampaknya kali ya, tanah jadi subur dan menolongnya. Oke, membantu memberikan donasi, mengirim bantuan pangan dan menyediakan bantuan tempat tinggal pengungsian. Oke, bagus. Mengungsi, menyumbang bahan makanan pokok, bantu evakuasi, pergi ke tempat yang lebih aman sesuai arahan. Ya benar ya, biasanya kalau bencana tuh kita udah punya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, itu akan mengarahkan apa yang harus dilakukan, biasanya bekerja sama dengan
aparat setempat. Bantu mengungsi secepatnya agar tidak terkena. Oke. Hindar dan jangan sampai kita menghisap asap dari gunung. Bener, berbahaya sekali ya. Menyumbangkan barang atau sembako. Oke, boleh. Membersihkan tempat dari timbunan abu. Ya, ini kalau udah lama ya. Bersihkan. Tapi biasanya kalau gunung berapi itu dia akan meninggalkan pasir dan batuan tuh ya. Malah bisa jadi sumber pemasukan tuh. Dijual pasirnya. Pakai masker. Oke, menjauh dari gunung itu dan jangan deket-deket. Renovasi, tanam lagi tumbuhannya. Ya, oke. Meninggalkan abu, ngotori, bersihkan. Evakuasi. Oke. Dapat dilakukan, berikan pertolongan. Fungsi cukup jauh, berikan obat. Ya, oke. Good. Bagus nih. Seandainya terjadi di sekitar kalian nih, kayaknya kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan, mungkin bersama dengan orang tua kalian atau di komunitas gereja kalian atau dari komplek kalian mau bikin bantuan. Tapi di sekitar kita nggak ada nih kebetulan gunung berapi ya. Suatu saat kalau misalkan kalian tinggal dekat gunung berapi, kita bisa bantu saudara-saudara kita yang terkena bencana itu. Oke, medis, sisa-sisa puing, mencari informasi untuk mengetahui informasi dari gunung tersebut, cari tempat yang aman. Oh, komplit banget nih. Antisipasi jika gunung kembali meletus, hubungi tim penyelamat jika ada korban yang terluka atau meninggal. Oke, bagus sekali. Floren ini udah bisa nih, ntar kalau gede bisa kerja di BNPB nih. Udah sistematis banget. Oke, 22 dari 28. Masih adakah nih yang ngetik? Harusnya ada informasi typing gitu ya. Pak Antar tahu nih, udah kasihan udah nulis banyak-banyak, tahu-tahu Pak Antar next, sedih juga. 1 menit lagi deh. Oh ya, ini kalau ada suara angin-angin nih ya. Antar pakai kipas angin. Tempat tinggalnya Pak Antar nggak ada AC. Jadi mohon maaf. Ntar deh kalau udah kaya raya bikin studio yang proper nih. Oke, lanjut ya. Sepertinya 6 orang nih. Oh, masih ada nih. Aduh, untung belum di next. Pantau perkembangan, hindari tempat yang kena abu, hindari aliran sungai saat oh iya bener banjir tuh. Beberapa tahun yang lalu tuh ada ini ya, kalau tiba-tiba hujan. Kondisi aman, bersihkan. Oke, tetap waspada walaupun kondisi udah aman. Ya, oke, betul ya. Oke, kita lanjutin aja nih. Hitung sampai 5 deh. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut. Oke, dilihat dulu nih. Aduh, perintahnya tadi harusnya di crop nih. Bikin bingung gak nih? Pasangkan nama gunung dan negara tempat gunung berada. Nih harusnya kalau kalian masih ingat di pertemuan sebelumnya, kalian langsung buka catatan kalian tuh. Ya. Oke, kita lihat ya pertanyaannya. Ini gambarnya masih ada kok ntar. Nah, ini pertanyaannya. Harus lihat catatan sih. Kalau nggak kalian harus nyari sih. Mungkin jawabnya jadi agak lama nih. Oke, udah ada yang jawab. Lucu banget nih. Apa anjingnya seperti ini? Semoga Quizzes bikin fitur lagi nih sehingga kalian bisa kasih gambar kalian gitu ya. Jadi Pak Antar tahu nih siapa yang jawab tanpa harus diarahin kursornya. Ameza. Oke. Oke, kita tunggu dulu karena soalnya agak susah nih.
lihat apakah siapa yang nggak ada nih. 20 dari 28. Tunggu dulu. Semoga ada yang asal pencet ya. Abel belum jawab. Abel tadi juga belum jawab. Stefan, Ani, Jeremy, Kathleen, Nadia. Ayo. Manakah pasangan yang benar? Oke, jadi dia harus dipencet dulu biar kelihatan komplit opsinya. Oke. Kathleen, Nadia, Jeremy. Aduh, ini cuma masuk doang nih. Coba dikit. Oke, ntar hitung sampai 10 deh dalam hati, baru di next. Udah dikasih tahu di WhatsApp. Jangan sampai kalau pas pelajaran ini ya cuma masuk doang tapi nggak ikut beraktivitas. Itu sayang banget, jadi nggak belajar. Oke deh, next. Abel salah nama ya. Next. Waktunya nih, tinggal 8 menit video. Ini punya Freeport timelapse-nya, dilihat dari satelit Google. Ini bantar, heran juga Google punya arsipnya dari mana coba ini. Bagaimana tambangnya terus diperluas dari citra satelit. Oke, sampai 2018. Next. Tidak terlihat video sama sekali. Hah? Serius? Videonya tersendat. Tapi itu video timelapse. Ntar dikira tersendat gara-gara timelapse. Oke. Lanjut. Hampir semua negara anggota ASEAN memiliki sumber daya alam tambang kecuali Singapura karena wilayahnya sempit. Kemudian antara satu negara dengan negara lain itu sumber dayanya berbeda-beda, maka dari itu terjadi kegiatan ekspor impor. Ekspor impornya itu bisa berupa bahan mentah, bisa barang jadi, ya. Jadi saling melengkapi satu sama lain. Itu sumber dayanya, ya rata-rata mirip-mirip karena secara geografis wilayahnya dekat-dekat ya. Oke, berikutnya.
Dua saja hasil tambah yang dimiliki oleh salah satu negara anggota ASEAN selain Indonesia. Oke, kayaknya sepertinya pas nih waktunya. Oh iya, kurang lengkap nih soalnya ini harusnya ada negaranya ya. Nggak apa-apa deh, biar nggak terlalu susah-susah amat. Emas, kebanyakan nyebut emas nih, minyak. Oke. Boleh ada yang membaca juga maksudnya Pak Antar meskipun tidak tertulis di situ ya, ada yang pakai negara. Kalian memahami nih. Tapi nggak apa-apa, yang cuma tulis sumber daya juga bener. Soalnya Pak Antar agak rancu nih. Jadi sebutin negara bener, tidak disebutkan juga, itu juga sudah sesuai dengan soalnya. It's okay. Wih, jawab dua negara nih, Kristabel. Abel dikeluarin aja tadi berarti ya. Oke, Abel ini kan luarnya. Ya. Oke, 22 dari 27. 23. Aduh, langsung aja next. Waktunya tinggal sedikit. Oke. Gimana menurut kalian? Menarik, biasa aja, sebaiknya nggak dilakukan lagi. Semoga kalian nggak ambil aman ya jawabnya. Pak Antar sih nggak apa-apa, Pak Antar terbuka dengan masukan kalian sih. Menarik, biasa aja. Jawab yang sebaiknya tidak dilakukan lagi juga nggak masalah. Kita cari yang terbaik buat kalian. Lanjut saja karena ini tidak ada hubungannya dengan materi. Sekarang kita akhiri ya. Pertanyaan terakhir nih, feedback doang sih ya. Silakan, kalau nggak ada ya akan segera Pak Antar tutup langsung, cepet banget Junina. Tidak ada. Oke. Thank you. Oke, terima kasih semua yang sudah melihat. Semoga membantu kalian dalam belajar, terutama yang ketinggalan ya. Thank you semuanya. Selamat belajar, Tuhan berkati.